Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas belajar di rumah. Perkenalkan, nama Ibu Nur Afni, bisa dipanggil Bu Afni. Ibu mahasiswa aktif di STAI Bani Saleh. Ibu sedang melaksanakan praktik di SDIT Baitur Rahman. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran 5 mengenai Rasul Allah idolaku. Adik-adik semua, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Mengidolakan Rasul Allah. Mengidolakan Rasul artinya sama saja kita mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Amin. Setiap Rasul memiliki kelebihannya masing-masing. Allah mengutus para Rasul untuk menjadi pemimpin bagi umatnya. Ada beberapa rasul yang juga menjadi pemimpin negara seperti Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Keduanya merupakan raja sekaligus Rasul Allah. Mereka memimpin secara adil dan bijaksana. Mari kita pelajari kisah keteladanan mereka. Yang pertama, kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah putra dari Yasa, dari keturunan Bani Israel yang tinggal di Bethlehem. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yakni kitab Zabur. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga bisa memahami bahasa burung-burung. Nah, selanjutnya kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Mujizatnya yang paling terkenal itu adalah dapat memerintah bukan hanya kepada manusia saja, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Selanjutnya, kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam.
Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya yang menyembah patung agar dapat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mereka tetap durhaka, teman-teman, bahkan akan menentang ajaran Nabi Ilyas alaihi salam. Karena kedurhakaan orang-orang yang menentang Nabi Ilyas alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan selama 3 tahun, membuat hewan dan tumbuh-tumbuhan mati. Penduduk juga mengalami kelaparan. Nabi Ilyas alaihissalam dan Yusak mengajak kaum Bani Israel untuk bertaubat, menyembah Allah dan meninggalkan Ba'i. Perlahan-lahan kaum Bani Israel meyakini ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka sadar bahwa perbuatan mereka adalah sesat dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. Nama asli Nabi Ilyasa adalah Yusak bin Nun. Beliau adalah pengikut sekaligus murid Nabi Ilyas yang setia. Kemanapun Nabi Ilyas pergi berdakwah, Yusak menyertainya. Itulah sebabnya orang-orang kemudian menjulukinya Ilyasa. Nabi Ilyasa melanjutkan dakwah Nabi Ilyas. Sepeninggal Nabi Ilyas, kaum Bani Israel kembali melakukan pembangkangan. Mereka meninggalkan ajaran Nabi Ilyas, yaitu tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah pun mengangkat Ilyasa sebagai nabi dan rasul. Tugasnya adalah mengajak Bani Israel kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Bani Israel menentangnya. Allah pun kembali menurunkan azabnya. Terjadilah kemarau panjang. Teringatlah mereka kepada Nabi Ilyasa. Mereka pun datang kepada Nabi Ilyasa dan meminta berdoa kepada Allah untuk menghentikan azabnya. Mereka juga menyatakan bertaubat dan kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kita tunggu-tunggu keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia. Jadi, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Selama 23 tahun, Nabi Muhammad dengan sabar mengajak masyarakat Arab untuk mengikuti ajaran yang dibawanya. Meskipun demikian, banyak rintangan dan halangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW selama melakukan dakwah. Nah, dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi 2 periode. Ada periode Mekah dan ada periode Madinah. Periode Mekah Nabi Muhammad selama 13 tahun dan periode Madinah Nabi Muhammad berdakwah selama 10 tahun. Yang pertama, berdakwah di Mekah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan banyak rintangan. Banyak pemuka suku Quraisy yang menentang ajarannya. Di antara penentang tersebut adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka selalu berusaha menghalangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghasut masyarakat Mekah untuk menolak ajarannya. Meskipun banyak halangannya, Rasulullah tetap menyampaikan dakwahnya. Nah, Rasulullah berdakwah melalui 3 cara. Yang pertama, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara semi terbuka. Dan yang ketiga, dakwah secara terbuka. Selanjutnya, berdakwah di Madinah. Setelah bermukim ke Yastrib, jadi dulu Yastrib ini namanya kota Madinah. Nah, zaman dulu ini disebutnya kota Yastrib. Namun Rasulullah mengganti nama wilayah ini menjadi Madinah yang artinya kota. Jadi kota Madinah ini sebelumnya dinamakan Yastrib. Nah, selanjutnya di tempat baru ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan ajaran Islam. Cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah berbeda dengan ketika di Mekah. Berbedanya apa saja sih teman-teman? Nah, berbedanya itu adalah menyatukan penduduk di Madinah dalam ikatan kesatuan umat. Yang kedua, menata sistem ibadah dan membuat aturan-aturan sosial berdasarkan Al-Quran. Yang ketiga, mendirikan masjid. Nah, yang pertama, masjid yang didirikan, yang dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Quba. Ya, Masjid Quba. Selanjutnya, menyusun Piagam Madinah. Alhamdulillah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih adik-adik semua karena sudah menyimak dengan baik. Bu Guru tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.